dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terkabul karunia. Amin. Terima kasih Anissa sudah memimpin kita dalam doa. Berikutnya siapa yang kita hadir hari ini? Berapa orang? 4. Siapa? Oke, alasannya apa? Oke, siapa lagi? Obi, ya kan? Alasannya? Kemudian siapa lagi? Alasannya? Terus siapa lagi? Materi kita hari ini yaitu tentang besaran dan pengukuran. Kasih materi tentang besaran dan pengukuran. Subtemanya itu menggunakan alat ukur panjang. Model dan metode yang akan digunakan kurang lebih sama seperti minggu lalu. Oke, make a match, menemukan pasangan. Kemudian diskusi kelompok dan presentasi. Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan bacaan literasi. Oke, Sudah? Oke. Setelah kalian membaca bacaan literasi hari ini, Ibu mau bertanya. Setelah kalian membaca, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari bacaan literasi hari ini? Satu orang berangkat tangan. Oke, Afin silakan. Kesimpulannya bahwa ternyata 1 meter adalah panjang jarak tempuh cahaya dalam ruang hampa dalam selang waktu 1/299.792.458 sekon dengan prediksi bahwa kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah tetap sebesar 299.792.458 meter per sekon. Oke, terima kasih. Jadi Afin telah mengambil satu kesimpulan tentang standar jarak 1 meter. Bisa kalian lihat. Terima kasih untuk Afin dan ini materi kita hari ini ya. Oke, bacaan literasinya boleh disimpan kembali di kaki meja. Bawa pulang untuk dibaca lagi di rumah. Oke. Minggu lalu Ibu sudah menjanjikan untuk melakukan tes, kan? Dan tesnya sudah dilakukan kemarin, ya kan? Sini tes diagnostik kognitif. Ibu sudah menanyakan ke kamu. Hari ini bisa tuh kalau Ibu tanya lagi? Bisa kan? Alat pada nomor 1 ini gambar apa? Mistar. Namanya adalah mistar. Kemudian mistar ini digunakan untuk mengukur apa? Mengukur panjang. Mengukur panjang. Ketika kamu mengukur panjang kandang ayam, alat ukur apa yang kamu gunakan? Kemudian ketika kamu menggunakan rometer, yang sama kurang lebih seperti yang tadi. Ketika kamu menggunakan rometer, satuannya apa? Sentimeter. Berarti dalam menggunakan alat ukur pada kesempatan mana kamu harus menggunakan meter, satuan meter, pada kesempatan mana kamu harus menggunakan satuan sentimeter. Nanti kita akan belajar di cara menggunakan alat ukur panjang. Oke. Kemudian pada pembelajaran kita hari ini Ibu juga akan melakukan penilaian. Yang pertama, ini seperti minggu lalu juga. Yang pertama adalah penilaian keaktifan selama pembelajaran. Dan yang kedua adalah penilaian di akhir pelajaran atau post test. Oke. Nah, kemudian ada juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Bahwa setelah kegiatan pembelajaran hari ini diharapkan kamu dapat yang pertama mengidentifikasi bagian-bagian alat ukur fisika besaran panjang dan cara menggunakan alat ukur besaran panjang. Dan tujuan yang kedua yaitu menentukan hasil pengukuran
dari alat ukur besaran panjang dan melakukan pengukuran besaran panjang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi sudah dikatakan bahwa materinya adalah menggunakan alat ukur panjang. Nah, ini adalah contoh dari alat ukur panjang. Gambar yang ini sudah Ibu tampilkan minggu lalu. Hari ini Ibu angkat lagi bahwa alat ukur panjang ini yang pertama di sini ada misa. Kemudian yang ini namanya apa? Rometer. Kemudian yang ini namanya apa? Kemudian ini namanya apa? Kemudian Ibu akan membagikan kartu konsep. Satu orang mendapatkan satu kartu seperti kemarin. Semua sudah mendapatkan kartu? Sudah. Sekarang silakan lihat ke kiri dan ke kanan mencari pasangan kartumu. Temukan pasangan kartumu berdasarkan alat ukurnya. Oke, silakan. Temukan pasangan kartumu berdasarkan alat ukur yang akan kita gunakan. Bentuk kelompok. Setelah melakukan pasangan langsung bentuk kelompok. Sudah semua? Sudah. Kelompok bisa sudah? Sudah. Kelompok rometer sudah? Sudah. Kelompok mikrometer group sudah? Sudah. Sudah salah? Sudah. Oke, sudah semua. Kalau gitu kita langsung presentasi. Ibu langsung mulai dari kelompok bisa siap? Siap. Oke, silakan maju kelompok bisa. Halo teman-teman, kami dari kelompok Mistar. Ini satuan dari Mistar yaitu sentimeter, simbol dari sentimeter cm. Ini adalah gambar Mistar berbahan plastik. Dan ini adalah gambar Mistar yang terbuat dari besi dan aluminium. Dan ini adalah fungsi dari Mistar yaitu untuk mengukur panjang dan lebar suatu benda. Misalnya mengukur panjang dan lebar buku. Oke, silakan dinarasikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Alat ukur yang kami dapatkan adalah mistar atau penggaris dengan satuannya sentimeter dan simbolnya cm. Fungsi dari mistar adalah mengukur panjang suatu bidang dengan ukuran kecil. Contohnya mengukur panjang meja, lebar meja, panjang dan lebar buku tulis. Tutup. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Bawah ini rollmeter seperti ini. Kalau yang ini rollmeter yang ini gambarnya sama seperti yang Ibu bawa. Sedangkan rollmeter yang satunya lagi ini sudah dilengkapi dengan penggulung. Kenapa namanya roll? Karena dia dapat digulung. Paham ya? Kenapa namanya rollmeter? Karena dia dapat digulung. Beda dengan mistar. Mistar kan tidak bisa digulung, dong? Rollmeter ini dapat digulung. Sehingga namanya adalah rollmeter. Kemudian fungsi dari rollmeter untuk mengukur panjang meja. Oke, panjang meja itu bisa ditentukan untuk panjang meja juga bisa diukur menggunakan rollmeter. Kemudian panjang meja, lebar meja, panjang buku tulis. Oke, rollmeter ini juga bisa digunakan untuk mengukur lingkar suatu benda. Misalnya kalau mau mengukur lingkar LCD kan tinggal dibalut saja lah. Kita dia lentur.
terbuat dari bahan plastik seperti ini. Oke, mengukur lingkar badan, tinggal dilingkari saja begini, ya kan? Lihat satuannya, ujung angka yang ditunjukkan. Paham ya? Oke. Di sini untuk satuan dari roll meter sesuai gambar kita lihat depan. Ini adalah satuan dalam sentimeter. Satuan dalam sentimeter ini. Ini yang kamu lihat. Oke. Lalu di baliknya ternyata ada juga skalanya. Ini skala dalam satuan inci, sama seperti Mister yang ini tadi. Nah, pertanyaannya nanti akan muncul sama. Kenapa Ibu di situ ada satuan sentimeter dan juga ada satuannya inci? Karena ya sesuai kebiasaan. Ada orang yang sering menggunakan inci, atau ada negara yang sering menggunakan satuan inci, dan ada yang sering menggunakan satuan sentimeter. Maka dibuat beberapa satuan pada alat ukur. Kalau pada satuan standar yang digunakan pada kehidupan sehari-hari dan juga dalam SI, satuan internasional, untuk mistar dan juga untuk roll meter ini adalah satuan sentimeter. Simbol dari sentimeter itu apa? Bagus, masih ingat. Ibu akan melakukan tes ya? Oke, rapikan semua buku yang ada di atas meja, simpan, bahan ajar dimasukkan ke dalam tas, buku semua dikumpulkan ke depan. Buku semua dikumpulkan ke depan. Oke, silakan dikerjakan. Sudah. Berarti sudah. Satu lagi yang sudah. Sekarang bagaimana perasaan kamu setelah kamu mengikuti pelajaran bersama Ibu? Sekarang dari semua materi yang sudah Ibu ajarkan dari awal pembelajaran atau dari semua kegiatan kita hari ini, kamu mulai makan konsep, mencari pasangan, kemudian duduk berkelompok, presentasi, setelah presentasi kita sama-sama menyimak materi dari Ibu, membuat kesimpulan, lalu kamu melihat ini mistar, ini roll meter yang pertama, ini roll meter yang digunakan untuk ini roll meter digunakan untuk mengukur tanah, kemudian ini mikrometer struktur ini jangka sorong beserta fungsinya, kemudian bagian-bagiannya, kemudian cara membaca skalanya. Bagian yang paling kamu ingat dan paling berkesan buat kamu yang mana? Coba Ariska. Oke. Oke, Ariska mengangkat roll meter yang ini ya, yang digunakan oleh tukang. Ternyata dalam satu buah roll meter ini menggunakan 3 skala, ya, ada 3 satuan. Satuan dalam sentimeter, satuan dalam inci, dan satuan dalam kaki atau feet. Yang lain mungkin ada pendapat? Ada yang mau bicara? Pelajaran kita hari ini sudah berakhir. Ibu minta satu orang menutup kegiatan kita dengan doa. Coba. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Yesus. Malaikat Allah, Oke, sekian, terima kasih. Silakan buku yang ingin dikembalikan ke perpustakaan. Oke, sampai jumpa minggu depan.